penghargaan ini penting untuk meningkatkan citra dia, ya, terutama citra ini penting bagi para pembeli nanti, pembeli produk, ya, pasarnya. Itu makanya kenapa banyak sekali award yang diberikan kepada perusahaan dalam kaitan dengan CSR, ya, CSR Award, PKBL Award kalau di BUMN dan seterusnya. Nah, manfaat CSR sekali lagi, ya, kita bicara mengenai manfaat CSR. Bagi perusahaan itu meningkatkan citra tadi, ya, mengembangkan kerjasama, membedakan perusahaan dengan para kompetitornya, ya. Jadi yang membedakan saya dengan kompetitor saya, ya, sama-sama pelaku bisnis, tapi saya lebih baik, ya, CSR saya lebih kuat, ya. Yang sana itu lebih lebih buruk, ya. Ini nanti akan pengaruh kepada penerimaan pasar, memperkuat brand, ya, memberikan inovasi bagi perusahaan. Untuk masyarakat kesejahteraan tentu saja, ya, dalam bentuk beasiswa, infrastruktur dan lain-lain, ya. Nah, karakteristik CSR yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, ada beberapa karakteristiknya. Pertama, CSR harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi harus lebih dari sekedar melaksanakan saja. Ya, jadi motifnya bukan hanya untuk memenuhi kewajiban saja, tetapi lebih dari itu. Harus ada antusiasme perusahaan untuk melakukan CSR. Ya, antusiasme ini artinya dia ingin lebih dari sekedarnya. Ya, CSR harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi bukan hanya dampak-dampak jangka pendek. Oleh sebab itu, sekedar memberikan dana, bantuan kepada masyarakat itu bukan CSR yang baik. Tapi bagaimana membangun misalnya sentra-sentra produksi, membina UKM-UKM. Nah, ini yang bagus. Ya, artinya apa? Itu jangkanya panjang. Ya, CSR harus mempertimbangkan, memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Ya, jadi tadi, ya, ada map atau peta sosial tadi itu, ya, dan CSR harus didasarkan kepada peta sosial itu. Kepentingannya apa? Ya, jadi dana itu dikeluarkan untuk, ya, dasarnya adalah kepentingan, bukan sekedar membuang uang. Itu CSR yang baik, ya. CSR harus mengandung sistem governance, ya, tata kelola, jadi bukan governance, ya, ini salah, ya, nanti tolong dikoreksi masing-masingnya. Governance, ya, GOVEVERN, ya, bukan M, ya. Apa itu governance? Governance adalah tata kelola. Jadi CSR-nya harus transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, itu yang disebut dengan governance, ya, transparansi dan akuntabilitas. Ya, oleh sebab itu ada laporan keuangan CSR ini secara berkala dan itu diaudit oleh auditor, ya. Jangan perusahaan itu mengatakan saya sudah memberikan dana 10 miliar, ya, tapi nggak jelas pertanggungjawabannya. Jangan-jangan hanya 1 miliar atau jangan-jangan hanya setengah miliar, tapi ngakunya 10 miliar. Nah, ini ada akuntabilitasnya. CSR sebaiknya mengikuti panduan ISO 26000. Nah, kalau perusahaan sudah melaksanakan CSR, maka dia sebaiknya melaksanakan sistem manajemen ISO 26000 supaya CSR-nya tadi itu, ya, didasarkan oleh dasar yang benar, dijalankan dengan jalan yang benar, dan dipertanggungjawabkan dengan governance yang benar. Ya, jadi ini adalah karakteristik CSR yang baik dan benar. Nah, beberapa perusahaan besar kita ketahui itu sudah melaksanakan CSR dengan baik, dan ini sangat meningkatkan reputasi mereka. Jadi misalnya Aqua, ya, Aqua ini perusahaan Danone, ya, perusahaan dari Perancis, ya. Danone itu melakukan program CSR yang dikenal dengan WASH, ya. Apa itu WASH? Jadi program-program CSR ini bisa diberi nama, ya, di branding, ya, supaya masyarakat itu tahu, ya. Misalnya Aqua ini dengan program yang namanya WASH, ya. Apa itu WASH? Water Access Sanitation Hygiene Program. Jadi Aqua ini karena produknya adalah air mineral, maka untuk mengembalikan sebagian keuntungannya kepada masyarakat, dia melaksanakan yang namanya program WASH. Apa itu? Penyediaan air bersih. Ya, air bersih yang sehat kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang itu airnya sangat kurang atau airnya sangat secara kualitas kurang baik. Ya, jadi misalnya di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Nusa Tenggara Timur sana, ya, daerah-daerah yang tandus-tandus, itu Aqua membuat program-program WASH. Ya, dengan semboyan 1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih.
Jadi Aqua itu mengklaim setiap dia menjual 1 liter Aqua, ya 1 botol Aqua yang sering kita beli itu, ya setiap kita beli itu 1 liter, itu dananya sebagian akan digunakan untuk program wash, untuk menyediakan 10 liter air bersih. Ya, jadi kalau kita beli 1 botol itu sama artinya dengan kita menyediakan 10 liter untuk masyarakat tertentu. Nah, ini pinternya ya. Jadi program program CSR itu dikemas seperti ini ya. Kemudian Cap Badak ini ya, PT Sinda Budi Sentosa ya, melakukan program CSR ya. Karena dia cap badak, maka dia punya interest terhadap pelestarian ya. Pelestarian apa? Pelestarian badak berjula 1 yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang itu adalah tanaman endemi yang sudah sangat terancam keberadaannya. Tinggal beberapa ekor lagi yang hidup sekarang ini di dunia. Khususnya atau hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, dia memberikan sebagian keuntungannya untuk ikut membiayai program-program perlindungan ya, terhadap badak Jawa ya, atau badak berjula 1 di Ujung Kulon. Pertamina itu banyak sekali program-program CSR-nya, itu kaitannya dengan beasiswa ya, beasiswa. Tujuannya adalah untuk ikut memperbaiki indeks pembangunan manusia, IPM, ya, melalui program-program yang dapat membantu tercapai target pembangunan. Jadi beasiswa Pertamina ini banyak sekali. Ini adalah contoh-contoh ya. Nah, program-program CSR ini bisa dievaluasi, ya, dan sudah dievaluasi dalam berbagai macam penelitian. Ya, kita bisa lihat di sana. Ini program-programnya, ya, kira-kira penilaiannya seperti apa. Jadi misalnya ya, usaha mikro, koperasi, jasa pemeliharaan jalan dan penanaman pohon ini ya, dari berbagai macam program setelah dievaluasi, nilai dia dapat mengatasi dampak itu 3. Jadi skala 1 sampai 5 ya. Skala 1 sampai 5, 3 sedang ya. Manfaat bagi masyarakat itu 4, cukup tinggi. Manfaat bagi perusahaan memang tidak ada kepentingan perusahaan di sana. Perusahaan tidak ikut menikmati ini, hanya menikmati masyarakat ya, 2. Ya, mendukung program pemerintah 3. Ya, jadi ini adalah kriteria penilaian ya, penilaian yang sudah dilakukan terhadap berbagai macam program. Ya, kita lihat ya program-program mana yang memberikan nilai tinggi ya. Misalnya ini ya 26 ya. 26 ini adalah pengelolaan limbah ya, program pemberdayaan ekonomi ya. Atau ini 27 ya, bina usaha mikro. Ya, ini yang dinilai adalah program-program yang nilainya cukup tinggi dari berbagai kriteria. Ini adalah kriteria-kriterianya. Jadi kriterianya adalah dampaknya seperti apa, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi perusahaan, ya, bagaimana dia mendukung program pemerintah, ya, bagi stakeholder lain, ya, tema CSR, efek publikasi dan seterusnya. Ya, itu. Nah, nanti silakan dibaca sendiri. Ini adalah evaluasi CSR, ya, program CSR-nya yang dilakukan oleh PTP Nusantara, ya. Nah, program yang dilaksanakan adalah program CSR, ya. Karena ini BUMN, namanya adalah PKBL, ya. Kalau di BUMN itu namanya PKBL, ya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, ya. Jadi dievaluasi dan inilah hasil evaluasinya, ya. Cukup efektif, ya. Cukup efektif. Sudah ribuan ya mitra binaan yang bisa dibina oleh PTPN Group, ya. Ini yang dilakukan oleh Astra Agro Lestari, ya. Misalnya adalah dilakukan oleh salah satu anak perusahaannya yaitu PT GSIP, ya. Dilaksanakan satu desa di daerah di Kalimantan sana ya, di Kabupaten Kota Waringin Barat, ya. Nah, ini hasil-hasilnya, ya. Ada skor-skornya di sana. Silahkan dibaca sendiri ya. Nah, PTPN 3 juga banyak mendapatkan award, ya. Award dalam kaitan dengan CSR. Tadi saya katakan award ini sangat penting artinya bagi siapa? Bagi perusahaan untuk bisa memberikan citra yang baik. Citra baik kepada siapa? Kepada pasar, kepada perbankan, ya kan? Kepada investor. Ini penting, ya, untuk arti dari award ini. Nah, ini PTPN 4 ya. PTPN 4 tahun 2019 itu menerima CSR Award ya, sebagai perusahaan
perusahaan kelompok perusahaan perkebunan dengan CSR yang terbaik ya tahun 2019. Nah, kalau kita lihat CSR ini apa sih regulasi yang mengatur di dalamnya ya? Banyak sekali. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan perundangan yang mengatur CSR ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini undang-undang yang sangat mendasar ya. Undang-Undang PT, perseroan terbatas ya. Nah, di pasal 74 itu dinyatakan di sana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tadi merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jadi dalam salah satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu Undang-Undang PT itu sudah ada di sana dijelaskan mengenai tanggung jawab sosial. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2012 ya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya, jadi ada sendiri undang-undangnya, silakan dibaca sendiri. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Di sana juga dijelaskan. Ya, mengenai tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, tidak cukup hanya dengan undang-undang itu, tapi juga dijelaskan lagi dalam Peraturan Menteri BUMN, ya, PMN BUMN Nomor 5 tahun 2007. Jadi Undang-Undang Nomor 19 itu dijelaskan lagi dalam Peraturan Menteri BUMN, ya, tentang program PKBL. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ya, dalam Undang-Undang Perpajakan juga disebutkan ya bahwa program CSR ini ya merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi pajak. Ya. PP nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pembangunan, sumbangan fasilitas pendidikan dan seterusnya. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 ya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 ini adalah Undang-Undang Perkebunan. Ya, ini yang menjadi pegangan dari seluruh perusahaan perkebunan ya. Itu juga dijelaskan ya. Dalam pasal 25 misalnya dijelaskan mengenai AMDAL. Ya, ini tanggung jawab lingkungan ya. Kemudian dalam pasal 26 juga dijelaskan ya, larangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan ya. Pasal 31 ya. Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran atau pemasaran hasil dilarang memalsukan mutu. Ini kaitannya dengan pembeli ya, dengan customer. Pasal 32, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan menyatakan konsumen. Jadi berkaitan dengan konsumen ya. Pasal 35 ini kaitannya dengan adalah sumbangan ya berupa ilmu pengetahuan dan seterusnya ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 yaitu Undang-Undang Perkebunan ini dijelaskan secara gamblang yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau triple bottom line ya. Nah, strategi dan implementasi CSR ya. Jadi program CSR ini harus diprogramkan dengan baik ya. Masuk ke dalam perencanaan perusahaan. Jadi bukan program-program yang liar, bukan program-program yang sifatnya itu muncul sewaktu-waktu. Dia harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Ya, landasannya harus jelas. Ya, landasannya harus jelas mulai dari visi, misi, values, ya, dan seterusnya. Ya, penunjangnya, ya, programnya dan outputnya terus jelas. Ya, ini yang kita maksudkan dengan gambar ini. Ya, jadi dia harus merupakan satu strategi. Ya, jadi program CSR itu tidak boleh program yang sekonyong-konyong ada atau program yang tidak jelas dasarnya. Ya, jadi harus jelas. Dia sama dengan kegiatan operasi bisnis yang lain, dengan produksi, dengan pemasaran, ya. Makanya sekarang itu CSR atau PKBL di BUMN itu ada departemen khusus yang menjalankan itu. Ya, bahkan di beberapa perusahaan ada pejabat setingkat kepala bagian, ya. Jadi satu level di bawah direksi yang itu mengelola program-program CSR dan PKBL. Ya, itu untuk menunjukkan betapa pentingnya program ini sekarang di perusahaan-perusahaan. CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. Nah tadi ya,
Jadi strategi perusahaan itu ya ada strategi pemasaran, strategi produksi, strategi keuangan. Salah satunya adalah strategi CSR. Jadi sekarang itu sudah menjadi bagian yang penting ya, bagian yang koheren dengan bagian perusahaan. Ya, di sana dia memperhatikan kondisi eksternal, tantangan masa depan, tugas kewajiban perusahaan, ya, juga harus didasarkan pada sumber daya yang inisiatif, ya, untuk menuju visi dan misi. Jadi ingin kami sampaikan di dalam gambar ini adalah bahwa CSR sekarang sudah menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Tanggung jawab sosial perusahaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat itu adalah bagian yang penting di dalam bisnis.